A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala na'am wa innakum laminal muqarrabin. Qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnul mulqin. Qala alqu falamma alqaw saharu a'yunan nasi wastarhabuhum waja'u bisihrin azim. Sadaqallahul azim. Dia Fir'aun menjawab, ya, bahkan kamu pasti termasuk orang yang dekat kepadaku. Mereka para pesihir berkata, wahai Musa, engkaukah yang akan melemparkan lebih dahulu atau kami yang melemparkan? Dia Musa menjawab, lemparkanlah lebih dahulu. Maka setelah mereka melemparkan, mereka menyihir mata orang banyak dan menjadikan orang banyak itu takut karena mereka memperlihatkan sihir yang hebat menakjubkan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya dan Dialah yang Maha Agung. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin bi'aunillah bi'idnillah biridhoillah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bersama-sama hadir untuk menyapa seluruh umat Islam untuk senantiasa mencintai, yaitu berdakwah dengan Al-Quran yang suci ini. Mudah-mudahan dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala kita diberi kemampuan untuk senantiasa berhaqqa tilawati, berhaqqa tukoti, dan berhaqqa jihadi. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, rahmati kami, keluarga besar kami, dan umat Islam ini dengan Al-Quran. Ya Allah, kasih sayangi kami semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat Al-A'raf ayatnya 114. Fir'aun menjawab pertanyaan mereka itu, ya, kamu akan mendapat upah yang besar. Dan di samping itu kamu akan menjadi orang-orang yang dekat dengan kami. Sehingga kamu akan memperoleh pangkat dan harta benda yang akan memberikan kenikmatan dan kebahagiaan bagimu. Nah, ini namanya iming-iming, ya. Iming-iming umat manusia yang namanya T3. Masih ingat, Bu, Pak? Harta, tahta, wanita. Ini nanti bisa dilihat di surat ketiga, namanya Ali Imran, ayatnya 14 sampai 20. Jadi itulah ujian, ya, Allah kepada umat manusia. Dia memandang yang namanya dunia ini sangat mempesona, tapi ingat akhirat lebih indah dan mempesona. Jawaban Fir'aun kepada para ahli sihir tersebut menunjukkan bahwa ia sangat memerlukan tenaga dan keahlian mereka. Karena itu sangat khawatir akan kehilangan kedudukan dan kerajaannya. Menurut pendapatnya akan timbul malapetaka baginya
apabila ia tidak memenuhi permintaan mereka itu. Oleh sebab itu imbalan jasa yang dijanjikan kepada mereka tidak hanya sekedar upah yang berwujud uang dan benda, melainkan ditambah pula dengan pangkat dan kedudukan sebagai orang yang dekat dengan raja. Ini adalah merupakan suatu impian dan kebanggaan yang didambakan oleh banyak orang. Jadi ya Pak, Bu, semuanya hati-hati. Tapi kalau dijadikan orang dekat, kemudian orang yang disegani, orang yang dimuliakan itu orang yang kafir, dolim, fasik, munafik, musyrik, kira-kira ikut menjadi orang mulia apa orang hina, Bu? Orang yang hina. Ya, jadi nggak bisa mengangkat derajat karena dia termasuk surat At-Taubah ayat 67 sampai 70. Ya. Jadi kalau kita berdekatan, bersahabat, tolong menolong dengan mereka karena hati mereka itu mati, hati mereka itu sakit, maka pasti bukan malah kita ini bisa pulih, bangkit, maju, tapi malah remek, ya, tapi malah rapuh, ya. Jadi kalau orang itu keimanannya rapuh, maka seluruh usahanya akan menjadi lumpuh. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Ayat 115. Setelah mendapat jawaban dan janji yang menggembirakan dari Fir'aun tersebut, maka ahli-ahli sihir lalu menoleh kepada Nabi Musa alaihissalam dan mereka berkata kepadanya, siapakah yang akan memulai lebih dahulu, kamu atau kami? Tantangan mereka ini menunjukkan bahwa para ahli sihir Fir'aun sangat percaya diri dan sangat membanggakan keampuhan sihirnya. Mereka tidak memperdulikan akibat yang akan menimpa diri mereka seandainya mereka tidak mampu membuktikan keampuhan sihirnya. Kalau tidak karena percaya diri yang berlebihan ini, pastilah mereka tidak akan memberikan kesempatan lebih dahulu kepada musuhnya. Percaya diri tapi dia apa? Tidak tahu diri. Kira-kira menang apa kalah? Percaya diri tapi dia tidak tahu diri. Ya akhirnya tidak akan menang, pasti kalah, ya. Makanya itu harus diambil pelajaran. Kalau kita itu berani maju, tak gentar membela yang benar. Kok yang bayar? Kalau yang bayar ya seperti anak buahnya Mbah On ini, ya. Jadi sihirnya ular yang kecil-kecil itu akhirnya dimuakan sama ularnya Nabi Musa, akhirnya habis, ya. Yang terakhir 116, Nabi Musa mempersilahkan mereka untuk mendahului tanpa mereka khawatir terhadap kekuatan dan keampuhan sihir mereka, karena ia yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan ia yakin bahwa mukjizat tidak akan terkalahkan oleh sihir manusia. Kita ini umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, dikasih mukjizat apa ini? Al-Quran, ya, Al-Quranul Karim. Ini mukjizat yang terbesar, makanya kita harus berbahagia, ya, punya Nabi yang luar biasa. Nanti bisa dilihat di surat 10 ayatnya 57 sampai 64. Ahli-ahli sihir itu lalu menjatuhkan tali-tali dan tongkat-tongkat mereka ke tanah
dan mereka menyihir penglihatan orang banyak yang menyaksikan peristiwa tersebut, termasuk Nabi Musa alaihi salam sendiri. Orang banyak terpengaruh oleh sihir tersebut, melihat semua tali dan tongkat tersebut telah berubah menjadi ular, sehingga mereka merasa takut, padahal sebenarnya tidaklah demikian. Mereka itu tampaknya berhasil melakukan sihir yang dahsyat dan mempunyai pengaruh yang besar terhadap orang-orang yang menyaksikannya. Maka Nabi Musa alaihissalam sendiri pun pada mulanya merasa gentar juga. Hal ini disebutkan pada ayat firman Allah, qala bal alqu fa idza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang olehnya Musa alaihissalam, seakan-akan ia merayap cepat karena sihir mereka. Surat Toha ayat 66. Allah berfirman lagi, fa'aujasa fi nafsihi khifatam Musa qulna la takhaf innaka antal a'la. Maka Musa alaihissalam merasa takut dalam hatinya. Kami berfirman, jangan takut, sungguh engkaulah yang unggul atau menang. Surat Toha ayat 67 sampai 68. Jadi umat Islam harus banyak-banyak membaca, memahami, mengamalkan, mendakwahkan Al-Quran ini. Jadi perlu diingat, di dalam Al-Quran ini ada asimki. Masih ingat Bu? Jadi kalau kita ini mau bersahabat dengan Al-Quran ini, kita nanti akan kokoh akidah kita, syariah kita, ibadah kita, muamalah kita, kisah-kisah. Di dalam Al-Quran ini paling banyak tentang kisah-kisah umat terdahulu. Mari yang baik kita ambil dan yang buruk kita tinggalkan, dan berbagai macam ilmu yang nafi, sehingga mudah-mudahan kita mampu untuk meraih kesuksesan di dunia ini sampai di akhirat nanti. Mudah-mudahan keluarga besar kita dan umat Islam ini bisa berkumpul di surga Aden nanti. Amin ya robbal alamin. Surat Ghafir ayat 8 sampai 9, surat Az-Zumar ayat 73 sampai 75, dan juga surat An-Nisa ayat 69 sampai 70. Amin amin ya robbal alamin. Allahumma antas salam, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam, fahayyina rabbana bisalam wa dakhilnal jannata darus salam, tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dal jalali wal ikram. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah, doa-doa kami kepada seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup, berikanlah ya Allah panjang umur, bil barokah wa bitaatillah, sihah wal afiyah wa husnul khotimah nantinya ya Allah. Amin. Ya Allah, anjilir rahmah wal magfirah wan ni'mah wal jannah. Seluruh amwat, orang-orang yang sudah meninggal dunia, minal mu'minin wal mu'minat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin,
Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.